12 orang pun tak berbeban kecuali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, 1 minggu kemudian program berikut yang kami lakukan adalah mengganti nama-nama mereka. Yang nama Markus kami ganti dengan nama Abu Hanifah. Yang nama Yohanes kami ganti dengan nama Jamaluddin. Yang nama Paulus kami ganti nama dengan nama Tajuddin. Yang nama Abraham kami ganti dengan nama Ibrahim. Dan itu nama-nama yang paling cocok dan keren untuk orang Irian, Mas Wis. Misalnya kalau ada bencana alam, Ya. mereka cepat memang bantu. Turun ya. Dananya besar memang. Tetapi setelah itu dibuatkan gereja, mereka suruh masuk gereja. Itu yang bahaya. Nah, kemudian dengan dakwah seperti Ustadz Fadlan Garamatan misalnya ini ya, dengan dakwah lewat pembagian sabun, ya kan, akhirnya kemudian mereka bisa masuk Islam, ya. Shalom Alaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas satu tuduhan kepada orang Kristen dari seorang ustadz. Ustadz ini ngobrol-ngobrol lah sama temannya, lalu menuduh katanya di Kristen itu untuk mencari pengikut atau untuk berdakwah itu dengan cara kasih sabun ke mereka, kasih sesuatu ke mereka, lalu setelah mereka mau dikasih sesuatu, kemudian dibikinkan gereja. Padahal metode ini sebenarnya di dalam Kristen sendiri dilarang, guys. Tapi supaya jelas tuduhannya seperti apa, mending kita langsung aja cek videonya. Mari kita cek videonya, guys. Ya, tapi boleh saya tekankan sekali lagi Tatya. Setiap warga negara Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Betul. Setiap warga negara berhak memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak pernah ada yang melarang orang mau murtad atau mau mualaf, betul kan? Betul, Tetapi caranya, ada juga peraturan di mana agama tertentu tidak boleh mendakwai orang yang sudah beragama. Itu ada aturannya gitu kan, kalau nggak salah nomor 1 tahun 79 ya, SKB 2 Menteri kalau nggak salah ya. Penyiaran agama, undang-undang Ya. Jadi di sini dia berusaha untuk membenturkan antara Undang-Undang 1945 dengan aturan yang jelas seperti apa yang dia katakan. Kan bebas nih, bebas untuk beragama, tetapi jangan lupa ada aturan yang tidak boleh mendakwai orang yang sudah beragama. Itu poin dari pemikiran Bapak ini. Sehingga dari ini dia ingin bertujuan bahwa orang Kristen tuh jangan mendakwai orang Islam yang sudah punya agama. Poinnya begitu. Kalau teman-teman tangkap, kita langsung aja nonton lagi ya. Nah, jadi karena sanksinya tidak begitu tegas, ya kan? Makanya kita juga tidak bisa memberikan sanksi apa-apa kan kalau ada kejadian seperti itu kan. Paling-paling diusir atau paling-paling ya gimana lah, nggak sampai masuk penjara lah istilahnya gitu kan. Jadi tidak ada efek jerak dengan aturan itu gitu. Nah, jadi maksud saya, selama hukum itu tidak bisa dibuat tegas, ya harus kita sendiri yang mementengin akidah kita gitu. Caranya ya lewat DKM itu. Itu kalau menurut saya ya. Iya. Itu Tat. Sampai di sini sudah paham ya, bagaimana katanya karena aturannya nggak tegas. Jadi pemerintah ini menurut dia tidak tegas mengamankan orang-orang yang mendakwai atau orang Kristen yang mendakwahi orang Islam, padahal mereka sudah punya agama Islam. Tapi guys, tuduhannya sebenarnya dia itu kurang ngaca dan nggak ngaca pada dirinya sendiri. Karena apa? Karena sebenarnya dalam orang Islam sendiri banyak sekali yang mendakwai orang-orang Kristen. Kristen kan agama. Orang-orang Kristen sudah punya agama. Lah ngapain kok didakwain gitu loh. Kalau begitu ya harusnya siapa yang kena gitu. Ya harusnya yang kena ya mereka juga. Dan dia mengatakan bahwa hukum ini tidak tegas. Sebenarnya tidak tegas ke siapa sih? Ketidaktegasannya itu kepada agama Kristen atau justru sebenarnya kepada kaum Islam sendiri. Toh pada akhirnya banyak sekali orang-orang yang ditangkap dari Kristen doang. Saya ambil contoh Saifuddin Ibrahim. Dia terjerat pasal, kena penjara 4 tahun. Tapi bagaimana dengan mereka yang melakukan sama seperti Pak Saifuddin Ibrahim? Aman-aman aja kan? Abdul Somad aman, Yahya Wahloni aman sampai detik ini. Jadi sebenarnya omongannya itu jangan dituduhkan ke Kristen, koreksi diri ke dalam dirinya. Dia itu udah bener belum? Yang nggak tegas tuh ke dia atau ke orang lain. Kok di sini videonya seakan-akan orang Kristen lah yang menjadi pelaku dan mereka lah yang korban. Sekali lagi playing victim.
Diteruskan lagi, dia mengatakan bagaimana orang-orang Kristen ini berusaha mendekati orang-orang yang lemah ekonomi, dikasih sesuatu, kemudian didirikan gereja. Kita akan dengar aja. Sebut banyak misionaris kan. Iya. Yang berbahaya itu di lapangan ini bahayanya gimana, Tat? Karena mereka langsung berhubungan langsung dengan orang yang menjadi target untuk dikristenkan, Ya. gitu kan. Nah, sayangnya mereka menggunakan cara-cara yang memang kelihatannya bagus, kelihatannya baik, tetapi di belakangnya mereka ada misi untuk mengkristenkan orang tersebut. Benar. Nah, ini perhatikan ya. Katanya orang Kristen berusaha untuk melakukan sesuatu yang baik kepada mereka, kepada orang Islam, tapi ujung-ujungnya buruk, yaitu mengkristenkan. Kita dengarkan sekali lagi. Sebut banyak misionaris kan. Iya. Yang berbahaya itu di lapangan ini bahayanya gimana, Tat? Karena mereka langsung berhubungan langsung dengan orang yang menjadi target untuk dikristenkan, Ya. gitu kan. Nah, sayangnya mereka menggunakan cara-cara yang memang kelihatannya bagus, kelihatannya baik, tetapi di belakangnya mereka ada misi untuk mengkristenkan orang tersebut. Benar. Contoh misalnya kalau ada bencana alam, Ya. mereka cepat memang bantu, Turun ya. dananya besar memang. Tetapi setelah itu dibuatkan gereja, mereka suruh masuk gereja, itu yang bahaya. Ini jelas tuduhan dan fitnah. Sekarang gini, kalau ada bencana alam, seperti misalnya kemarin bencana alam di Mamuju, kita juga, gereja kami juga kirimkan bantuan ke mereka yang ada di Mamuju. Beberapa jumlah yang tidak kecil, besar juga ke Mamuju kita kirim untuk membantu orang-orang di sana. Apakah setelah kami berikan sesuatu ke sana, terus kami bikinkan gereja untuk mereka dipaksa masuk gereja? Kan enggak. Di Aceh juga. Di Aceh ketika ada bencana alam pada waktu itu, ke sana berikan bantuan yang dananya cukup besar. Apakah dipaksa juga untuk masuk gereja, dibikinkan gereja? Kan enggak juga gitu loh. Toh pada akhirnya gereja-gereja yang di Aceh ada yang dibakar, gereja di Aceh ada yang dipersekusi, dilarang lagi untuk beribadah, tutup gereja. Jadi tuduhan ini sebenarnya tidak mendasar. Tidak ada ceritanya dalam Kristen tuh disuruh penginjilan dengan cara hal-hal seperti ini. Nanti saya akan bahas di bagian terakhir. Bahwa tidak boleh dan dilarang berbuat baik kepada orang, tujuannya untuk dia bisa masuk ke dalam gereja. Tapi sebenarnya cara ini yang dipakai mereka sendiri untuk membuat orang Kristen yang lemah ekonomi diberi sesuatu dan kemudian dimasukkan ke dalam masjid, bahkan dirubah namanya. Kita akan bahas ini. Kita dengar lanjut ya. Karena begitu juga dengan beberapa komunitas muslim yang dakwah di pedalaman, kan begitu. Tuh. Kan ada juga komunitas muslim yang berdakwah di pedalaman, kemudian ketemu dengan orang-orang yang bukan Islam. Ada juga yang misalnya contoh di pedalaman Papua Nugini, di Papua misalnya, ketemu dengan orang-orang yang Kristen, ya, orang-orang Kristen yang lebih dulu dia jadi Kristen karena misionaris banyak masuk ke sana. Nah, kemudian dengan dakwah seperti Ustadz Fadlan Garamatan misalnya ya, dengan dakwah lewat pembagian sabun, ya kan, akhirnya kemudian mereka bisa masuk Islam, ya. Perhatikan, dakwah mereka dengan pakai apa? Dikasih sabun, lalu mereka bisa masuk Islam. Metode yang dikritik sama bapak baju coklat tadi, jaket coklat tadi, sebenarnya mengkritik metode mereka sendiri, yang mana mereka berusaha mengislamkan orang-orang di Papua dengan memberi sabun. Tidak pernah ada yang melarang orang mau murtad atau mau mualaf, betul kan? betul. Tetapi caranya, ada juga peraturan di mana agama tertentu tidak boleh mendakwai orang yang sudah beragama. Itu ada aturannya gitu kan, kalau nggak salah nomor 1 tahun 79 ya, SKB 2 Menteri kalau nggak salah ya. Penyiaran agama, undang-undang Ya. Nah, kemudian dengan dakwah seperti Ustadz Fadlan Garamatan misalnya ya, dengan dakwah lewat pembagian sabun, ya kan, akhirnya kemudian mereka bisa masuk Islam, ya. Nah, statementnya disangkal sendiri sama temannya ya, bahwa sebenarnya cara yang dipakai dengan cara memberi sabun memasukkan orang Kristen ke Islam itu dipakai sama mereka sendiri. Ini buktinya. 11 orang pun tak berbeban kecuali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, 1 minggu kemudian program berikut yang kami lakukan adalah mengganti nama-nama mereka. Yang nama Markus kami ganti dengan nama Abu Hanifah. Yang nama Yohanes kami ganti dengan nama Jamaluddin. Yang nama Paulus kami ganti nama dengan nama Tajudin. Yang nama Abraham kami ganti dengan nama Ibrahim. Dan itu nama-nama yang paling cocok dan keren untuk orang Irian, Mas Wisnu. Perhatikan kan, Paulus diganti nama, Markus diganti nama. Paulus, Markus, Yohanes dan lain-lain itu agamanya apa?
ya sudah pasti Kristen. Loh ngapain dirubah namanya? Ya karena mereka punya agama Kristen, didatangin, dikasih sabun, dimandiin, kemudian dimasukkan mereka ke agama Islam. Metode itulah yang dipakai oleh mereka sendiri dan mereka menuduh orang Kristen melakukan itu. Lalu sebenarnya di dalam Kristen apakah metode ini dipakai untuk penginjilan? Saya berani mengatakan tidak boleh memakai metode seperti ini. Lalu kalau ada orang Kristen yang berbuat baik kepada orang-orang yang bencana alam itu karena apa? Ya memang harus karena ketulusan hati, bukan karena mereka harus kita paksa ke dalam gereja. Buktinya apa? Mari kita lihat dalam Yohanes ya. Di dalam Yohanes 6 ayat 66 dikatakan di sini, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ada pengikut Yesus yang pada akhirnya mundur, tidak lagi mengikut Yesus karena apa? Tahu nggak? Karena pada waktu itu mereka ikut Yesus hanya gara-gara melihat Yesus membuat mujizat. Mereka kenyang karena Yesus kasih makan mereka. Tujuan Tuhan Yesus memberi makan bukan supaya mereka mengikut Yesus, tetapi tujuannya adalah karena Tuhan Yesus memang pengen berbuat baik kepada mereka. Mereka aja yang pada akhirnya mengikut Yesus karena mereka sudah kenyang. Dan ini ditegur keras oleh Tuhan Yesus sehingga mereka mengundurkan diri. Perhatikan ya, di ayat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu makan roti itu dan kamu kenyang. Yesus gak butuh pengikut yang datang mengikut dia hanya gara-gara pengen makan roti dan kenyang. Di dalam Kristen juga, kami tidak butuh orang-orang yang masuk ke agama Kristen hanya karena mereka dapat sabun, karena mereka perutnya kenyang, lalu pergi beribadah ke gereja. Gak butuh yang kayak gitu, ambil aja yang kayak gitu. Di dalam kekristenan yang paling penting adalah karena engkau mengikut Yesus, karena dia juru selamat yang sejati, maka silahkan engkau menjadi pengikut Yesus. Karena pada akhirnya bukan banyak-banyakan pengikutnya yang mana, tapi pada akhirnya banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Untuk apa menjadi pengikut Yesus kalau tujuannya hanya karena mau makan roti, karena hanya ekonomi doang? Karena Tuhan Yesus juga gak butuh itu. Silahkan mengundurkan diri gitu. Dan hal ini juga yang disampaikan pada orang muda yang kaya. Seorang pemuda kaya mau mengikut Yesus. Yesus bilang jual semua hartamu. Tetapi dia tidak mau menjual hartanya. Dan kemudian laki-laki muda yang kaya itu pergi meninggalkan Yesus. Dan Tuhan Yesus gak pusing. Ngapain gitu loh. Kalau dia mengikut hanya gara-gara ingin kepuasan itu. Sehingga di dalam gereja adalah sebuah kesalahan jika gereja itu pergi berbuat baik supaya ada pengikut. Dan metode itu tidak pernah diajarkan di dalam kalangan Kristen. Jangan melakukan kebaikan hanya untuk mencari pengikut. Lakukanlah kebaikan karena engkau memang baik kepada orang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini boleh berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi saya katakan lebih baik kita menjadi pengikut Yesus yang sejati, bukan karena kita mau roti, bukan karena kita mau sabun dan lain-lain. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. God be with you all.